Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahya Triyono, NIM 1051705558. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Pertanyaannya yaitu pengertian keuangan negara. Definisinya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, negara menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan yaitu negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal. Yang kedua, dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki menguasai objek sebagai tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga yaitu dari sisi proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilik atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan peminjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Dan kelima, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Yang ketujuh, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas dan diberikan pemerintah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga, atau perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang terakhir adalah asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dengan pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik
dalam pengelolaan keuangan negara. Eh, Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas tahunan, yaitu memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif, yaitu DPR. Yang kedua, asas universalitas atau kelengkapan, yaitu memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerima negara dengan pengeluaran negara. Yang ketiga, asas kesatuan, yaitu mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Yang keempat, asas spesialitas masyarakat, bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima, asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, asas profesionalitas, mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Yang ketujuh, asas proporsionalitas, yaitu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedelapan, asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Yang kesembilan, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksaan keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terkait pendapat atas penggunaan anggaran dana desa dan anggaran dana pilkada untuk penanganan COVID-19. Di beberapa negara yang terkait virus ini, Indonesia adalah salah satu negara terkena dampak pandemi COVID-19, dan jumlah kasus orang yang positif terkena corona di Indonesia terus meningkat dengan pesat sejak kasus pertama ditemukan di awal bulan Maret lalu. Untuk menangani kasus COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Dari peraturan tersebut, desa diminta untuk menganggarkan pos-pos dana tanggap untuk membantu penanganan COVID-19 sesuai dengan jumlah warga dan luas wilayahnya. Penghimbauan tersebut berupa pemberitahuan seperti pemasangan spanduk dan ditempatkan di pintu masuk desa tersebut. Pemerintah juga meminta kepada masyarakat desa untuk membentuk tim relawan penanganan COVID-19 yang terdiri dari kepala desa, BPD, dan perangkat desa sampai ke tingkat RT. Untuk saat ini, dengan berkembang pesatnya virus ini, Indonesia adalah menjadi negara terbesar di Asia dengan kasus corona ini. Tentunya pemerintah terus berusaha untuk menangani kasus ini. Menurut saya, pemerintah sah-sah saja menggunakan dana desa dan dana anggaran untuk pilkada untuk penanganan kasus COVID-19. Justru ini adalah salah satu cara untuk memulihkan kembali kondisi dan situasi negara saat ini. Terima kasih. Mungkin itulah jawaban dari saya atas nama Nur Cahya Triyono dengan NIM 1051
70558. Lokal ilmu pemerintahan 6C.